Mulai ya. Lagu buat Silakan. lu. Bukan di KP ini wallpaper ya. Background tai lu ganti itu. Ya, background ini. Silakan pembukaannya siapa? Gua Ayo ya. mulai nih mulai. Boleh? Buka aja pembuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan kami akan melakukan presentasi metode penelitian laundry aplikasi. Untuk nama kelompok di sini ada Rifki Hadi, Fatul Hadi, Agus Rana Putra, dan Farhan Fahadi. Next. Latar belakang laundry adalah salah satu usaha yang menjanjikan bagi para pengusaha. Proses usaha yang dilakukan para pengusaha laundry sangat memerlukan pendataan yang efisien. Transaksi yang masih menggunakan kertas atau dengan manual sangat tidak efisien. Transaksi yang tidak efisien dapat menghambat kegiatan transaksi sehingga banyak waktu yang terbuang. Penulis menemukan salah satu usaha laundry yang berada di Bekasi, yaitu Rumah Laundry, yang mempunyai masalah terhadap transaksi. Transaksi yang terlaksana masih menggunakan nota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem yang memiliki rancangan antarmuka yang nyaman, efisien, dan mudah digunakan oleh pemilik laundry dalam melakukan transaksi. Rumusan masalah. Untuk membatasi permasalahan yang ada, maka perlu dikembangkannya perancangan sistem laundry aplikasi untuk mempermudah pemilik dalam hal-hal yang dibutuhkan seperti 1. Bagaimana cara kerja sistem laundry aplikasi. 2. Bagaimana cara menggunakan laundry aplikasi. Metode penelitian. Dalam penulisan makalah ini, penulis akan menjabarkan mengenai metode apa saja yang diambil dalam menyusun makalah guna mendapatkan hasil yang sesuai dan terstruktur. Oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkan sebagai berikut. A. Observasi. Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan riset pada laundry aplikasi agar hasil yang sesuai dengan kebutuhan yang ada berupa riset yang dilakukan penulis dan mengamati setiap aktivitas yang dilakukan di laundry tersebut. B. Wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan kebutuhan para pengguna, maka penulis melakukan wawancara kepada karyawan yang bertugas dengan memberi beberapa pertanyaan yang relevan. Requirement list sistem laundry aplikasi. 1. Halaman customer. Customer dapat melakukan pendaftaran akun. Customer dapat melakukan pemesanan seperti menambah, mengedit, menghapus. Customer dapat mengecek status pesanan. Customer dapat melakukan pembayaran melalui transfer ataupun cash. Customer dapat mengambil pesanan dengan cara pribadi ataupun kurir. 2. Halaman admin. Admin dapat mengelola data customer seperti mengedit atau menghapus. Admin dapat mengelola paket laundry customer seperti mengedit atau menghapus. Admin dapat mengelola data pesanan customer seperti mengedit atau menghapus. Admin dapat mengubah status pesanan customer seperti memulai, memproses, dan selesai. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fatul. Oke. Saya akan melanjutkan pembicaraan atau pembahasan dari Farhan. Di sini ada diagram use case dan di sebelah kiri kita ada aktor admin dan di sebelah kanan ada aktor customer. Yang pertama kita ke aktor admin. Aktor admin ini dia bisa mengelola paket laundry ya. Salah satunya mengelola paket laundry dari yang mana customer telah menginput data yang sudah dilakukan sebelum memesan. Ya, jadi admin ini dia tugasnya bisa mengedit, menghapus, lalu di situ ada mengelola data pesanan. Ya, extendnya yaitu bisa mengedit juga dan menghapus, lalu mengubah status pesanan. Extendnya dia ada selesai, ya, proses dan mulai. Jadi ketika customer ini dia telah menginput atau sudah memesan, ya, dia bisa masuk ke
admin ini bisa memprosesnya ya. Lalu untuk customer sebelum memulai untuk memesan, dia harus melakukan pendaftaran ya. Sebelum login itu dia harus melakukan pendaftaran, lalu bisa login. Setelah itu bisa melakukan pemesanan ya, dan customer ini dia bisa melihat status pemesanannya ya. Jadi kalau misalkan status pemesanannya dia sudah selesai atau sedang proses atau baru dimulai, itu tertera pada data yang muncul. Selanjutnya diagram activity admin. Di sini admin ya memulai untuk mengelola data customer yang sudah diinput oleh customer. Dan admin ini dia bisa mengelola paket data laundry. Paketnya bisa dilihat nanti pada mockup. Lalu admin ini dia bisa mengkonfirmasi pengecekan pemesanan. Ya, ketika ada customer yang ingin memesan, lalu bisa dikonfirm oleh admin ini. Setelah itu, admin juga bisa memberi konfirmasi pemesanan dari keputusan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pemesanannya ini. Nah, kalau misalkan keputusannya bisa dilanjutkan, ya, pengerjaan orderan pemesanan dari customer bisa langsung dikerjakan, ya. Dan customer bisa melihat nota dan pemproses pembayaran dari adminnya tersebut ya, mengelola pembayaran, mengubah status pemesanan, dan tag in pemesanan. Ini untuk admin. Selanjutnya sini ada diagram activity customer. Untuk diagram activity customer ini ya, customer memulai melakukan pendaftaran yang pertama. Ya, setelah itu customer juga melakukan pemesanan ketika sudah mendaftar. Nah, salah satunya ketika sudah melakukan pemesanan, customer ini bisa melihat yang mengecek pemrosesan yang sedang dilakukan oleh pekerja dari laundry tersebut. Ya, bisa dilihat kalau misalkan laundry pemesanannya sudah bisa selesai, itu bisa dilihat, bisa tertera. Lalu customer juga menerima konfirmasi dari admin ya setelah memesan. Kalau misalkan pesanannya disetujukan atau diterima, akan ada konfirmasi pemesanan ya. Selanjutnya customer ini mendapatkan pemrosesan pembayaran untuk pengelolaan laundrynya ya, mengelola pembayaran, mengerja pesanan, mengubah status pesanan ini oleh admin, dan customer bisa mengambil pesanan ketika sudah dapat notifikasi atau kabar dari admin tersebut. Selanjutnya sini ada sequence diagram admin. Kita bisa lihat di sebelah kiri kita, yaitu ada aktor admin. Ini dia bisa mengelola data customer. Nah, di sini dia bisa mengecek data pesanan, mengelola paket laundry, dan pemrosesan pembayaran seperti apa, pengecekan pembayaran seperti apa, lalu mengelola data pesanan. Ya, di sini admin memproses pesanan, mempacking pesanan. Ketika sudah selesai dari proses pesanannya, pengerjaannya, lalu admin ini dia bisa mengubah status pesanan ketika sudah selesai dari proses packing pesanan. Selanjutnya di sini ada sequence diagram customer. Sebelah kiri kita ada aktor customer ya. Customer ini dia awal pertama kali dia bisa proses pendaftaran akun, lalu
bisa dikonfirmasi oleh admin tersebut ya. Setelah itu dia melakukan atau masuk ke menu dashboard. Di situ dia bisa melakukan pemesanan, memilih paket pemesanan ya. Setelah itu ketika sudah dikonfirm oleh admin, dia bisa memproses pengecekan status pemesanan. Lalu di situ dia melakukan pembayaran. Pembayaran ini dilakukan oleh customer sendiri. Lalu setelah itu menunggu proses pemesanan ya. Ini ditunggu oleh customer dari admin tersebut ya. Kalau misalkan sudah bisa diambil, customer bisa melakukan pengambilan pesanan dan pesanan selesai. Slide selanjutnya. Ganti bang, boleh apa? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agus. Silakan Mas. Oke, terima kasih waktunya dari Mas Fatul Hadi. Sekarang saya akan mencoba memaparkan presentasi dari aplikasi Laundry, yaitu tentang kelas diagram. Di sini ada kelas dari admin yang berisi atribut email, ada ID, nama, nomor telepon, password, dan prosesnya bisa untuk mengedit dan menghapus. Setelah itu ada kelas customer. Di sini customer atributnya berisi alamat, email, nama, nomor telepon, password, dan username. Dan prosesnya bisa untuk mengedit, bisa menghapus, dan bisa untuk menambah. Setelah itu ada kelas pembayaran. Atribut dari kelas pembayaran terdiri dari deskripsi, harga, nomor transaksi, dan tanggal. Dan prosesnya ini ada edit, menghapus, dan menambah. Dan ada kelas pemesanan. Di kelas pemesanan ada berisi atribut alamat, email, komentar, nama, nomor telepon, nomor transaksi, password, pengiriman, tanggal, dan username. Dengan prosesnya bisa mengedit, menghapus, dan menambah. Dan hubungan antara admin ke customer itu bisa dari one to many. Dari customer ke pemesanan itu bisa one to many juga. Terus dari customer ke pembayaran itu hubungannya satu ke satu. Oke, setelah itu ada LRS, Logical Record Structure Diagram. Di sini ada tabel member yang berisi ID member, nama, username, password, alamat, email, dan telepon. Habis itu ada tabel user. Tabel user berisi ID user, nama, username, password, email, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi berisi kode invoice, ID member, tanggal, status, pengiriman, dibayar, ada bukti, ada verifikasi pembayaran, komentar, dan ID user. Setelah itu ada tabel paket yang berisi ID paket, nama paket, harga, gambar. Dan yang terakhir ada tabel detail transaksi yang berisi kode invoice, ID paket, quantity, dan subtotal. Oke, habis itu ada IRD, Entity Relationship Diagram. Ini berisi dari pertama dari detail user. User berisi ada entitas nama, entitas nomor telepon, password, username, ID user, email. Setelah itu ada ke member. Dari user bisa ke transaksi langsung, tapi sebelumnya kita akan menjelaskan dari member dulu. Dari member itu ada entitas, ID member, ada username, ada nama, password, alamat, email, ID member. Nah, dari member ini bisa untuk melakukan ke transaksi. Transaksi ada
Tasnya ada ID user, status, pengiriman, kode invoice, komentar, tanggal, bukti, verifikasi, ID member. Dari transaksi ini kita bisa ke detail transaksinya. Kalau nggak ke paket dulu, dari sini saya akan menjelaskan dari paket dulu. Dari paket itu berisi ID paket, nama paket, harga, tanggal. Setelah dari paket kita bisa menjadi detail transaksi. Dari detail transaksi ini berisi entitas, CTY, ID paket, subtotal, dan kode invoice. Adapun hubungannya antara user ke transaksi itu dari one to many. Terus dari member ke transaksi itu dari one to many juga. Dari paket ini dari many to many, dan dari detail transaksi ke transaksi itu many to many. Oke. Bentar. Di sini kita akan mencoba membuka mockup. Baiklah. Di sini akan dilanjutkan penjelasan oleh Mas Rifki Hadi. Disilakan Mas Rifki Hadi. Mana Bang Agus mockupnya? Ini udah muncul kah? Belum. Kalau gua udah. Dari yang ini aja dulu, customer dulu. Mau customer. Atau dari admin dulu, nggak apa-apa sih itu. Biasa aja sih. Dijalanin aja tuh. Jalanin. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tampilan mockup dari kelompok kami. Ini ada mockup customer. Coba klik daftar dulu. Klik username-nya deh. Klik daftar. Baik, kembali. Ini kita ke menu login. Klik username. Setelah itu next. Ini ada pilihan paketnya, ada helm, head cover, sepatu, pakaian, tas. Coba klik helm. Ini ada pilihan helmnya, paket tentang paket, harga, semuanya. Klik bayar tuh. Setelah itu via pembayaran bisa menggunakan Mandiri, BCA, Dana, OVO, pakai Mandiri. Ini bukti transaksinya, setelah itu selesai. Begitu coba buat yang admin. Ya, di sini admin laundry, klik login. Klik lagi. Ini ada dashboard untuk admin, ada 3 paket, 3 admin. Ada 3 paket, 3 admin, 5 member, 20 pesanan, dan total penghasilan. Coba klik 3 paket. Ini ada paket-paketnya. Admin bisa konfirmasi terima atau tolak. Coba klik tolak. Nah, sekarang lihat admin. Ini ada adminnya. Balik 5 member. Klik. Oke, balik. Klik, nah itu. Klik terima. Nah, di sini konfirmasi pembayaran. Admin bisa melihat yang paket 1 sudah dibayar, paket 2 belum dibayar, paket 3 sudah dibayar. Klik selesai. Nah, itu ada status transaksi. Woi, lu cepet banget, kocak. Status transaksi belum kelihatan. Login dulu ke tempat tadi. 3 paket bisa tuh. Nah, terima.
Nah, selesai. Ini ada satu transaksi yang sudah selesai, proses, dan masih yang sudah selesai. Oke. Dah. Oke, penutupan dari kesimpulan sarannya. Tadi kesimpulannya dibuka lagi aja dari Ya udah. PPT. Kebetulan ini soalnya yang share screen sih Fatul nih. Gua lagi nih yang share screen. Langsung aja bang, tutup aja bang, nggak apa-apa bang. Yang kesimpulan sama sarannya. Lo itu bisa itu enggak sih? Coba. Oke. Apa Bang Agus, apa? Sip. Coba. Sip, apa share screen. Oke, muncul ya. Oke, ini siapa ini kesimpulannya? Kesimpulan. Ini gue yang baca deh. Boleh. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang dihasilkan dari pembuatan sistem informasi laundry aplikasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya laundry aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengelola admin dan customer dalam proses laundry hingga dapat lebih efisien. Kedua, dengan adanya laundry aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah serta efektif bagi pengelola admin dan customer, dan juga memiliki tampilan sederhana sehingga dapat memudahkan admin dan user dalam menggunakan aplikasi ini. Saya mungkin sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan project UAS. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya post.